Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asmaul Fadilatus Salehah akan menjelaskan materi tentang aliran-aliran dalam memahami peranan hukum dalam kegiatan ekonomi dan beberapa aspek pengubahan hukum. Menurut Nindyo Pramono, sejauh ini terdapat 3 pemikiran ekonomi yang mempengaruhi upaya pemahaman fungsi atau peranan hukum dalam kegiatan ekonomi. Pertama, aliran yang radikal yang mempertentangkan tentang konsep rule of the law dan mempersoalkan kembali rasionalitas daripada hukum, terutama dikaitkan dengan paham liberal. Gerakan ini dipelopori oleh Elizabeth dan berakhir oleh John Rawls. Rule of the law sendiri di mana masyarakat dan pemerintah taat dan patuh kepada hukum sehingga ketertiban dapat dinikmati bersama-sama yang tidak ditemukan di beberapa negara Eropa lainnya. Konsep the rule of law ini menerapkan tindakan negara harus berdasarkan hukum, memiliki arti bahwa hukum menjadi suatu acuan bagi praktek atau tindakan yang dilakukan oleh negara atau pemerintah. Negara dalam hal memegang kekuasaan memiliki arti bahwa fungsi untuk membuat suatu masyarakat yang teratur serta menegakkan hukum menjadi bermanfaat dan efektif, serta dibalik itu hukum juga dapat menjadi alat untuk membatasi tindakan sewenang-wenang oleh negara. Yang kedua adalah aliran yang lebih moderat yang memiliki sudut pandang yang berbeda dengan aliran radikal. Sebagaimana yang disebutkan sebelum, titik aliran ini dipelopori oleh Solum, Clara Dalton, dan Tusnett. Penganut paham ini beranggapan bahwa mempertentangkan hukum dengan ideologi liberal yang mengagung-agungkan asas kebebasan berkontrak yang berasal dari paham liberalisme abad pertengahan. Selain dipandang terhadap radikal juga kurang realistis, mereka melihat bahwa tidak ada suatu negara pun di dunia ini, baik sosialis, liberal atau teokrasi, yang mengasingkan hukum hanya karena alasan ideologis. Kenyataan yang menunjukkan hal sebaliknya, yakni bahwa the rule of law justru tetap diperlakukan atas dasar rasionalitas tersendiri tanpa memandang ideologi. Perbedaan itu memang diakui masih ada, tetapi hanya sebatas pada tataran fungsi hukum pada masyarakat yang bersangkutan. Ketiga, aliran yang menekankan hanya pada studi norma perspektif mengenai hubungan antara hukum dan ekonomi. Asumsi teoritis dari pengikut paham ini adalah bahwa regulasi di bidang ekonomi telah melahirkan aneka norma perspektif. Berdasarkan asas pembagian kekuasaan, setiap cabang kekuasaan dari pemerintah mempunyai kompetisi untuk melakukan regulasi di bidang ekonomi sesuai dengan bidang yang dimiliki masing-masing. Melihat kepada 3 aliran tersebut, maka dapat diketahui bahwa peranan hukum dalam membangun ekonomi di Indonesia sangat dipengaruhi oleh ketiga aliran tersebut. Hal ini dapat dilihat dari wujudnya pada peraturan-peraturan yang diterbitkan oleh pemerintah. Titik leburnya ketiga aliran ini dapat mengatur bidang ekonomi di Indonesia yang mengakibatkan bahwa paham ekonomi di Indonesia disebut dengan aliran yang menganut paham ekonomi campuran. Dengan sistem ekonomi campuran ini diharapkan mampu mencapai tujuan akhir dari pembangunan ekonomi, yakni masyarakat yang adil dan makmur sesuai dengan yang diamanatkan oleh konstitusi. Saat ini Indonesia telah banyak diterbitkan peraturan-peraturan undang-undang yang mencerminkan berkaitan antara hukum dan ekonomi, di antara Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1995 tentang pasar modal, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya adalah aspek-aspek pengubahan hukum. Yang pertama, sosial budaya sebagai aspek pengubahan hukum. Menurut Ware, kata hukum berasal dari bahasa Arab. Asal kata hukum yang dengan kata jamaknya ahkam yang berarti putusan, ketetapan. Menurut Vinogradov, hukum adalah seperangkat
Peraturan yang diadakan dan dilaksanakan oleh suatu masyarakat dengan menghormati kebijakan dan pelaksanaan kekuasaan atas setiap manusia dan barang. Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa hukum adalah suatu rangkaian peraturan yang menguasai tingkat laku dan perbuatan tertentu dari manusia dalam hidup bermasyarakat. Dalam arti bahwa hukum mempunyai ciri yang tetap, yakni hukum adalah suatu organ peraturan-peraturan yang abstrak. Yang kedua adalah politik sebagai aspek pengembangan hukum. Di era reformasi saat ini telah terjadi perubahan paradigma dalam kehidupan politik dan sistem ketatanegaraan di Indonesia, yaitu dari sistem otoritarian kepada sistem demokrasi dan dari sistem sentralistik kepada sistem ekonomi. Yang ketiga adalah ekonomi sebagai aspek pengubahan hukum. Era globalisasi ekonomi ini telah menimbulkan beberapa kejadian baru dalam perkembangan ekonomi di dunia, seperti terjadinya era pasar bebas, winter depan, dan sistem baik dalam bidang politik maupun ekonomi. Lahirnya berbagai lembaga ekonomi internasional, pengelompokan negara dalam kawasan ekonomi regional, dan lainnya sebagainya. Hal ini tentu dapat dilaksanakan dalam kaum vakum dan hukum, dan kaidah-kaidah hukum sangat dibutuhkan untuk mengatur mekanisme hubungan agar tidak terjadi konflik internasional dalam pembangunan ekonomi suatu negara. Seandainya konflik itu tetap terjadi, maka peranata hukumlah yang mampu dan sangat diharapkan untuk menyelesaikannya. Untuk memberikan kepastian hukum, juga untuk mencapai rasa keadilan bagi para pelaku ekonomi dimanapun mereka berada. Ditinjau dari segi ekonomi, maka terdapat beberapa aspek pengubahan hukum, antara lainnya: 1. Pengaruh lembaga ekonomi internasional. Yang kedua, WTO. Yang ketiga, transnational corporation. Yang keempat, military industrial complex. Yang selanjutnya adalah pendidikan sebagai aspek pengubahan hukum. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, hukum merupakan sarana untuk pengadilan sosial, menyangkut segala proses baik yang direncanakan maupun yang tidak direncanakan, dengan tujuan untuk mematuhi kaidah-kaidah dan nilai-nilai kehidupan, sehingga menjamin adanya ketertiban dan ketentraman dalam kehidupan bermasyarakat. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.